Karena gue suka anime romance komedi, anime satu ini bikin gue tertarik buat nonton. Judulnya Kuroi wa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Sujinai. Kenapa sih judul anime sekarang tuh panjang-panjang amat? Nah, di video kali ini gue akan memberikan alur dari episode 1 anime ini. Ngomong-ngomong, mendingan tiap episode gue bikin alurnya atau episode 1 aja, dan nanti pas udah kelar nge-batch baru gue ngebahas lagi. Boleh kasih pendapat kalian di bawah ya. Oke, langsung aja kita ke alurnya. Jadi, anime ini nyeritain tentang seorang gadis bernama Kawaii Mona yang dari masih kecil sampai sekarang selalu jadi pusat perhatian orang-orang dimanapun dia berada. Mona juga mengklaim dirinya sebagai Queen Bee. Saat SMA, Mona sekolah di Tokyo dan kayak biasa, di perjalanan menuju sekolah, dia jadi pusat perhatian. Di kelas 2A, semua orang menyapa Mona. Hari itu, Mona menyapa Kuroi wa Medaka yang duduk di sebelahnya. Kuroi wa ini murid pindahan yang baru gak lama sekolah di situ. Tanggapan yang jutek dari Kuroi wa bikin Mona bingung. Kenapa cuma dia yang jutek di antara semua orang? Mona coba ngomong sama dia, tapi tetap aja Kuroi wa jutek dan langsung ngencengin wajahnya. Ini bikin cowok-cowok di kelasnya iri sama Kuroi wa. Akhirnya Kuroi wa terus terang minta Mona jangan deket-deket sama dia. Harga dirinya sebagai Queen Bee langsung terluka ngelihat ada cowok yang gak terpesona sama dia. Sewaktu Kuroi wa main HP, Mona lihat dia nge-like postingan kucing dan dia bergaya kayak kucing yang bikin orang-orang di kelas bilang Mona imut kayak gitu. Lagi-lagi, Kuroi wa cuma kaget dan menjawab seadanya dan bikin Mona jadi malu sendiri. Mona yang bingung kenapa Kuroi wa nggak terpikat sama dia, akhirnya ngelakuin berbagai cara. Seperti pasang poster di tempat tinggi pakai kursi buat pamerin kakinya. Dia mikir Kuroi wa bakal ngeliatin dia atau ngintipin dia, tapi nyatanya Kuroi wa cuma lewat aja sambil mengendalikan pikirannya. Karena gagal, dia nyoba cara lain lagi. Dia pura-pura sakit di jam pelajaran dan minta Kuroi wa nemenin dia ke UKS. Di UKS, Kuroi wa langsung dikabedon dan Mona nanya apa pendapatnya Kuroi wa terhadap dirinya. Mona juga bilang kalau Kuroi wa selalu jutek sama dia dan bikin Mona mikir kalau Kuroi wa ini benci sama dia. Kuroi wa berusaha meluruskan, tapi nggak bisa. Mona narik Kuroi wa dan mereka jatuh ke kasur UKS. Mona langsung membuka bagian atas seragamnya dan memamerkan bagian dadanya. Lagi-lagi, Kuroi wa memasang muka jutek sambil mengendalikan pikirannya. Mona yang kesel, merusuh, dan jatuh ke bawah, tapi ditahan sama Kuroi wa. Di sini Mona baper sendiri. Setelahnya, Kuroi wa pamit karena mau balik ke kelas dan dia bilang seharusnya Mona nunjukin hal itu cuma ke cowok yang dia suka aja. Mona pun balik ke kelas dan semua orang nanyain keadaannya. Dia sempat berterima kasih sama Kuroi wa dan habis itu Kuroi wa ngeliatin Mona. Mona yang nggak berani ngelirik langsung mukulin palanya ke meja dan bersumpah untuk membuat Kuroi wa baper. Ganti hari, Mona menyapa Kuroi wa dan bertanya soal seragam barunya. Dan seperti biasa, Kuroi wa jawab seadanya. Saat Kuroi wa berjalan, ada siswi bernama Asahi yang pipinya merah ngeliatin dia. Di pelajaran olahraga, Mona mengajak Kuroi wa untuk pemanasan bareng, tapi dia nggak merespon. Mona berpikir semua bagian tubuhnya udah dipamerkan untuk menggoda Kuroi wa, dan karena udah buntu, dia kepikiran bagian perut. Mona udah nggak peduli kata-katanya Kuroi wa waktu di UKS. Mona mulai ngusap kerikatnya sampai perutnya kelihatan karena bajunya keangkat dikit. Kuroi wa nggak peduli dan langsung pergi gitu aja. Kuroi wa menyiram kepalanya dengan air di bawah keran dan saat mengelap wajahnya, Mona muncul. Kuroi wa pun nggak berani ngangkat mukanya. Mona merasa sudah cukup untuk hari itu dan dia buka keran untuk minum. Kuroi wa melihatnya dan pipinya langsung merah. Mona yang menyadari hal itu malah neken airnya sampai kena bajunya dan kelihatan dalamannya. Kuroi wa pun ngelepas bajunya dan memakaikannya ke Mona. Mona yang ngeliat ke perutnya Kuroi wa langsung memerah pipinya dan berterima kasih padanya dengan perlahan. Di perjalanan pulang, dua temen cowok sekelasnya yang bernama Kobayakawa Shou dan Kido Yuzuru mendatanginya dan bertanya apakah dia nggak merasa terlalu jutek sama Mona. Di taman, Kuroi wa menjelaskan kalau dia adalah pewaris kuil kucing dan nggak diizinkan deket-deket sama cewek. Kuroi wa sendiri nggak tahu harus ngomong apa sama cewek. Dia hanya pernah lihat cewek secantik Mona di TV dan seketika dia keinget lagi semua kelakuan anehnya Mona. Kido menyarankan supaya dia sedikit lebih baik sama Mona. Kuroi wa merasa lama-lama dia bisa suka sama Mona kalau gini terus dan sempat ngebayangin kalau dia pacaran sama cewek kayak Mona. Tapi dia langsung berusaha mengendalikan pikirannya sendiri. Jadi Kuroi wa ini sekolah di Tokyo untuk melatih diri tanpa tergoda nafsu duniawi. Besoknya, Mona mengembalikan bajunya yang udah dicuci. Kuroi wa bilang gak usah repot-repot. Mona malah nanya apakah Kuroi wa mau bajunya balik dengan wangi badannya, yang bikin Kuroi wa kaget. Mona lalu berjanji pada dirinya sendiri untuk menaklukkan Kuroi wa. Itu dia alur episode 1 animenya versi gua.
Di episode 1 ini, rasanya si Mona ini cewek yang haus perhatian. Cuma karena satu cowok nggak merhatiin dia, langsung segitunya. Tapi ini anime, gak usah dibawa serius lah ya. Kita nikmatin aja ceritanya. Buat gue animenya lumayan kocak sih. Abis nonton episode satunya, gue sendiri penasaran sama reaksi Mona kalau dia tahu alasan Kuroiwa jutek sama dia selama ini karena dia lagi ngelatih diri sebagai pewaris kuil. Gua pun baca manganya dan ternyata seru juga lah romance-nya. Mona udah lebih waras dan gak pakai daya tarik fisik melulu buat deketin dia, tapi pakai perhatian. Cuma emang udah kebanyakan lawannya dan mulai muter-muter ceritanya. Karena si Kuroiwa harus milih mau jalan sama siapa setiap ada ajakan dari cewek yang deketin dia. Karena hampir semuanya agresif. Meskipun udah ada beberapa yang mulai nyatain perasaan secara nggak langsung, Kuroiwa ini bener-bener gak peka dan bikin cerita jadi gini-gini aja. Gua pribadi sih milih Mona karena dari semua dialog kelihatannya Kuroiwa lebih tertarik sama Mona yang menurutnya imut dan kadang dia deg-degan sama Mona. Tapi Kuroiwa nggak ngerti kenapa dia deg-degan sama Mona. Belum lagi ada satu bagian di mana Kuroiwa bilang sama dirinya sendiri kalau dia nggak mau Mona sedih dan pengen lihat Mona tersenyum. Tapi ya balik lagi, gimana sih penulisnya aja mau gimana nantinya? Entah pacaran sama salah satunya atau enggak sama sekali. Ya, segitu aja video gua kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam alur yang gua ceritakan dan terima kasih bagi yang sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.